Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Fana TV bersama saya Fajul Fala. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang ada satu apapun yang bisa menghambat teman-teman dalam beraktivitas kehidupan sehari-harinya. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih ada dalam dirinya kondisi yang tidak menguntungkan, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diangkat apa yang menjadi tidak nyaman bagi teman-teman. Oke teman-teman, hari ini hari Kamis ya. Insya Allah kita hari Kamis akan membagikan kepada teman-teman seputar kisah-kisah atau cerita-cerita yang tentunya mengandung hikmah, bukan sekedar cerita atau omong kosong belaka. Jadi insya Allah pada hari Kamis ini kita akan berbincang seputar kisah-kisah yang mengandung hikmah, teman-teman ya. Semoga teman-teman dan saya sendiri bisa mengambil pelajaran dari orang lain, dari kisah yang diceritakan. Nah teman-teman, dan kami juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah sampai saat masih mendukung kami dengan menonton video-video kami. Semoga kedepannya Fana TV terus bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjutkan kisah kemarin. Meskipun masih ada suasana dalam kisah kita ini. Oke teman-teman, langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai video kita kali ini. Jadi kisah ini adalah lanjutan kita kemarin yang dimana tokoh utamanya adalah si Rina. Setelah kejadian kemarin sudah berlalu, maka diputuskanlah si Rina itu pulang ke kampungnya. Kenapa? Karena dia akan menikah dengan seseorang. Jadi dia itu di situ cuma hanya waktu 1 minggu dalam kehidupan awalnya di asrama. Nah selanjutnya dia pulang terlebih dahulu untuk menikah dengan seseorang. Selanjutnya, ketika sudah menikah dengan suaminya, maka si Rina itu berkisah tentang apa yang sudah dia alami di asrama tersebut. Dan suaminya pun merespon hal itu dengan baik, jadi dia melakukan sesuatu yang patut dan harus dilakukan oleh seorang suami. Jadi dia melindungi si Rina, dan setelah sampai di asrama tersebut, ketika mereka pulang dari rumah si Rina, suaminya ini langsung setelah beristirahat, setelah bertatap muka dengan para tetangga dan lain sebagainya, persiapan yang lain, dia lalu pergi ke setiap sudut ruangan yang menurut si Rina itu sudah dikatakannya itu seperti itu. Akhirnya dia terus setiap saat dia pergi ke semua sudut ruangan tersebut, yang tujuannya adalah untuk membacakan ayat Al-Qur'an. Dan yang dibaca adalah Al-Ma'surat, atau setiap pagi dan petang, setiap pagi dan setiap habis maghrib membaca hal tersebut sambil berkeliling. Tetapi memang dikatakan oleh suaminya jujur pada saat itu, ketika melewati ruangan-ruangan tersebut memang ada hawa-hawa yang merinding. Jadi memang ya seperti itu, tanpa ada sesuatu apapun jadi tiba-tiba merinding. Dan itulah yang terjadi. Tapi alhamdulillah suaminya tidak terkena dampak apapun dari hal tersebut. Jadi setelah itu, dengan adanya hal yang dilakukan oleh suaminya secara rutin, maka gangguan-gangguan kepada si Rina hilang dan tidak muncul lagi. Tetapi karena sebenarnya suaminya adalah orang yang ditugaskan di luar kota, alias di luar kotanya si Rina, maka suaminya setelah beberapa hari dia pergi dari asrama tersebut karena harus melaksanakan tugas.
Apa yang dilakukan suaminya? Sebelum pergi, suaminya itu berpesan bahwa agar si Rina itu tetap membaca Al-Ma'surat di setiap pagi dan setelah maghrib. Apalagi suaminya juga berpesan kepada si Rina di spot-spot yang katanya itu harus dibacakan ayat tersebut. Tetapi karena mungkin si Rina itu capek dengan kehidupan sehari-harinya, harus mengurus itulah, harus mengurus ini, harus mengurus urusan anak-anak dan lain sebagainya. Jadi dia disibukkan dengan kehidupan sehari-harinya di asrama tersebut. Akhirnya dia tidak sempat untuk membaca pesan suami, membaca ayat-ayat yang jadi pesanan suami. Pada akhirnya hal tersebut pun kembali ke. Jadi di tengah kesibukan yang dirasakan oleh si Rina, ternyata pada saat itu juga dia itu merasa tertekan dengan kehidupan pekerjaannya. Dengan apapun itu, yang penting dia tertekan dengan sesuatu yang ada, sehingga apa? Bukannya sering berzikir kepada Allah, bukannya sering mengaji, dan bukannya sering membaca Al-Ma'surat yang dipesankan suaminya, tapi dia malah sering menyendiri, menangis, dan lain sebagainya dilakukan, dan itu dilakukan secara sendiri. Ketika ada waktu, dia sendiri. Di saat itulah gangguan-gangguan akhirnya kembali menghantui dirinya. Suatu ketika dia itu pergi ke tempat kerja suaminya, karena memang dia sudah ada rencana untuk main ke tempat suaminya. Tetapi ada hal aneh yang sebenarnya dirasakan oleh suaminya, tetapi dia masih menganggap itu bukan sesuatu yang terlalu menjurus ke hal-hal seperti itu. Suatu ketika malam hari telah tiba, kurang lebih jam setengah 11 atau jam 11 malam, ketika si Rina sedang tidur dan si suaminya pun ini juga ingin beranjak tidur, tiba-tiba si Rina itu bangun dengan mata terbuka, tetapi masih dalam keadaan berbaring. Dia berbicara sesuatu. "Mas, aku pengen pulang, mas." Suaminya pun kaget. Kenapa tiba-tiba di malam hari dia pengen pulang? Entah pulang kemana. Akhirnya suaminya bertanya, "Mau pulang kemana, Dek?" Si Rina menjawab, "Ke kota itu." Suaminya pun bingung, karena sebelumnya dia selalu mendengar cerita bahwa si Rina itu tidak mau pergi ke kota tersebut atau pergi ke asrama tersebut karena alasan keamanan yang tidak kuat, baik dari dirinya dan juga dari tempat tersebut. Dan suaminya pun menjawab, "Ya, bisnya tidak ada deh kalau malam-malam segini, jam segini tidak ada." Si Rina ikut menjawab, "Tapi aku pengen pulang." Suaminya ini, "Ya sudah, nanti besok kita pulang sana." Akhirnya si Rina ditenangin oleh suaminya, ditidurkan dan juga dipeluk agar dia tidak bangun lagi. Keesokan harinya setelah saat subuh, suaminya bilang, "Ayo, jadi pulang enggak?" Si Rina kaget. "Loh, pulang kemana, mas?" "Lah, kamu tadi katanya malam mau pulang." "Enggak, saya tadi malam tidur kok." "Loh, kamu tuh bangun, bilang ke saya kalau kamu mau pulang." Saya kata, "Enggak, saya tidak pengen pulang, saya tidak betah jam, saya pengen di sini." Akhirnya setelah itu suami mulai mengetahui bahwa sesungguhnya
Sirina kembali diganggu oleh penghuni gerbong kosong. Hal ini terus berlanjut. Jadi antara sadar dan tidak sadar, Sirina kesadarannya diambil alih oleh makhluk jin itu tersebut. Jadi terkadang dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan dan tidak sadar dengan apa yang dia katakan oleh dirinya sendiri. Pernah suatu ketika suaminya datang ke rumah tersebut, dia lakukan apa yang sudah biasa dilakukannya. Tetapi karena memang tekanan masih tetap saja menghadang Sirina, menghujani Sirina, dia tetap merasa sedih ketika berpisah dengan suaminya. Biasa merasa sedih ketika harus diberi tekanan oleh atasannya dan lain sebagainya. Akhirnya dia tetap menangis di tempat yang sepi. Dan itulah yang terus akhirnya menjadi gangguan baginya. Jadi ketika suaminya di sana pun dia tidak sadar dengan apa yang dilakukannya dan apa yang diucapkan. Pernah suatu ketika Sirina menangis, tapi di sela tangisannya dia kemudian berhenti dan matanya melihat ke atas, melihat ke tempat kosong dan lain sebagainya. Suaminya itu pasti tahu, oh ini pasti sedang seperti itu. Maka akhirnya dibacakanlah ayat suci. Alhamdulillah setelah beberapa lama dia kembali sadar. Tapi ada juga di saat suami tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya sudah terkena atau dirasuki oleh makhluk. Suatu ketika Sirina itu habis nangis, dia itu bangun mengambil tisu, tapi pandangnya tetap kosong. Dan juga ketika setelah itu dia mengambil botol untuk pergi turun ke arah tangga, karena setelah menikah mereka tinggal di atas lantai 2 dan di lantai 1 lagi. Suami itu sudah mengetahui bahwa sebenarnya Sirina itu tidak berani untuk ke bawah, tetapi kenapa dia tiba-tiba berani untuk ke bawah? Akhirnya suami menahan dan membacakan ayat suci Al-Quran. Setelahnya dia kembali sadar seperti sedia kala. Dan itu terjadi selalu berulang-ulang kejadian tersebut. Apalagi ketika dia hamil. Akhirnya tetap ada gangguan-gangguan tersebut. Puncaknya adalah masih sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai puncak. Tetapi inilah yang menurut Ina yang paling terkesan adalah dirinya. Suatu ketika di situ terjadi pemadaman listrik. Akhirnya mau tidak mau, karena lilinnya itu ada di belakang, akhirnya dia berinisiatif ke belakang untuk mengambil lilin tersebut. Tapi sungguh sial, karena ternyata tidak ada korek di belakang. Akhirnya setelah dia mendapatkan lilin, dia berinisiatif untuk membuka kompor gas untuk bisa mengambil api. Di belakangnya itu ada sebuah kamar yang tentunya kosong, karena pada saat itu murid-muridnya atau santrinya tidak ada di situ semua, alias sudah pada pulang. Dia jadi tinggal dia sendiri. Tiba-tiba dia mendengar suara panggilan. Panggilannya cukup jelas dan suaranya seperti itu. Akhirnya tanpa berpikir panjang, dia pergi keluar dari asrama tersebut dan langsung cabut ke tempat kerja suami. Di lain hari pula, suaminya pun mendengar hal seperti itu ketika dia dan Sirina sedang masak di dapur. Dia mendengar suara panggilan, dan itu terjadi di siang hari. Panggilannya, "Bu!" Tapi setelah dilihat oleh kedua suami istri ini, pintu tertutup dan tidak ada orang yang bermain di luar atau di dalam asrama. Akhirnya suaminya ini tempat memang harus benar-benar disterilkan. Jadi teman-teman, yang bisa kita ambil dari pelajarannya Sirina ini,
Yang pertama itu adalah sebagaimana yang sudah kita pelajari waktu dulu di cerita hikmah pertama, tentunya jelas kita harus selalu membacakan ayat suci Al-Quran, terlebih ayat-ayat rukyah yang tentunya adalah surat Al-Baqarah di setiap ujung rumah jika kita menempati sebuah rumah yang baru. Kemudian jangan selalu menyendiri dan juga bersedih hati yang dilakukan dengan sendiri pula. Karena hal itu akan memicu jin-jin yang di dekatnya akan mengganggu dia. Nah teman-teman, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jadi sebenarnya kita itu adalah makhluk yang kuat, tetapi kalau kita tidak kuat dalam bertahan atau mempertahankan diri, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Hal itu sama saja juga dengan ketika kita itu menghadapi sebuah maksiat, yang mana ketika kita lengah dari berzikir pada Allah dan juga tidak melakukan asmanya atau namanya, maka hal itu akan dengan mudah atau maksiat itu akan dengan mudah kita lakukan. Padahal kita adalah orang-orang yang beriman. Nah itulah teman-teman pelajaran yang kita bisa petik dari cerita hikmah kali ini. Semoga itu bisa bermanfaat. Saya Fajar Falah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, sih.